Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita akan membahas problematika kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Saat ini tak asing lagi untuk kita dengarkan, pendidikan di Indonesia sudah menerapkan kurikulum Merdeka di beberapa sekolah. Kurikulum Merdeka yang diluncurkan pada tahun 2022 ini merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang dikeluarkan pada Desember tahun 2019. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan pengembangan dan implementasi dari kurikulum darurat yang diterapkan dalam menghadapi COVID-19. Menurut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Berdasarkan hasil survei, kurikulum Merdeka yang sekarang diterapkan dinilai lebih baik dari kurikulum 2013, setidaknya secara teoritis dan perlu diperdebatkan. Kurikulum yang dirancang untuk memberikan kemerdekaan dan fleksibilitas dalam pembelajaran di sekolah bagi kepala sekolah dan guru dianggap sebagai solusi yang solid untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Menurut hasil survei PISA, yang rendah sering dijadikan argumentasi dalam berbagai pidato tentang kebijakan Merdeka Belajar. Namun, kita tidak akan membahas pendidikan di Indonesia berdasarkan argumen yang sederhana ini saja. Perlu pengkajian dan penelitian yang mendalam untuk menemukan solusi yang tepat. Pemerintah juga perlu menjalankan bagaimana kurikulum 2013 dinilai untuk menarik kesimpulan untuk mengembangkan kurikulum yang baru yang disebut kurikulum Merdeka yang saat ini sudah diterapkan di beberapa sekolah. Yang kita ketahui saat ini di Indonesia sudah banyak yang menerapkan kurikulum Merdeka. Tetapi pada nyatanya kebutuhan untuk memastikan bahwa guru dan kepala sekolah memiliki kompetensi dan keterampilan minimum sebelum mereka dapat diberikan ruang mandiri karena kualitas guru dan kepala sekolah berkorelasi kuat dengan kualitas siswanya. Kita dapat dengan cepat menyimpulkan bahwa kepala sekolah dan guru tidak cukup berkualitas untuk menerapkan kurikulum mandiri ini. Kenapa bisa dinyatakan seperti itu? Pada kenyataannya, saat ini adalah masih banyak beberapa sekolah yang belum mendapatkan pelatihan dan ada juga sekolah yang sudah mendapatkan pelatihan tapi hanya pelatihan secara 2 hari ataupun 3 hari. Apakah pelatihan tersebut cukup untuk seorang guru menerapkan kurikulum Merdeka ini? Pada penerapan kurikulum Merdeka ini, tidak hanya pihak sekolah saja yang berperan penting, tapi peran dari keluarga itu juga sangat penting. Dengan adanya latar belakang tersebut, maka pembahasan kali ini akan membahas terkait kesiapan kurikulum Merdeka di sekolah. Berikut adalah wawancara dengan salah satu sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Oke, baik. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Ibu mohon izin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Farika SPD. Saya adalah salah satu guru di sekolah negeri di daerah Jakarta Timur. Oke, baik. Nah, Ibu Fariha saat ini kan di beberapa sekolah sudah menerapkan kurikulum Merdeka ya. Jadi berganti antara kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka. Apakah sekolah Ibu sudah menerapkan kurikulum Merdeka? Ya, kebetulan untuk semester ini kami baru akan mulai kurikulum Merdeka, memberlakukan kurikulum Merdeka. Oke, baik. Lalu, apakah sekolah Ibu sudah mendapatkan pelatihan terkait kurikulum Merdeka? Kebetulan sekolah kami belum ada pelatihan sama sekali tentang kurikulum Merdeka, tapi kami sudah diberikan semacam sosialisasi seperti itu. Oke, baik. Nah, apa sih Bu kendala yang Ibu rasakan dengan tiba-tibanya berganti kurikulum dari kurikulum 2013 terus diganti menjadi kurikulum darurat, lalu saat ini kurikulumnya menjadi kurikulum Merdeka? Yang jelas kendalanya agak bingung ya, dari satu kurikulum ke kurikulum yang lainnya itu seperti mendadak gitu. Tapi mau tidak mau kami harus melakukan itu. Jadi ya kendalanya kami harus menyesuaikan
seperti itu. Oke, baik. Lalu bagaimana Bu peran dari kepala sekolah terhadap kesiapan untuk melakukan penerapan kurikulum merdeka di sekolah Ibu? Untuk saat ini atau bahkan sampai saat ini, kepala sekolah sebenarnya belum melakukan apa-apa, hanya mungkin sedang melakukan koordinasi dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar untuk kemungkinan akan diadakan pelatihan. Oke, baik. Berarti belum sama sekali ada pelatihan ya, baru pembinaan dari pengawas saja ya Bu? Iya, betul. Belum sama sekali ada pelatihan. Oke, baik. Lalu kesiapan apa yang Ibu lakukan untuk menghadapi kurikulum merdeka ini? Baik administrasi maupun hal-hal yang lain. Mungkin kita lebih ke literasi digital ya. Jadi kita lebih mencari sumber-sumbernya dari internet atau bertanya ke sekolah-sekolah yang memang sudah melaksanakan kurikulum tersebut. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, motivasi apa yang membuat sekolah Ibu ikut kurikulum merdeka tetapi belum mendapatkan pelatihan sama sekali? Motivasinya perubahan terhadap pendidikan yang mana kami mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman. Ketika kurikulum harus berubah, maka mindset kami juga harus berubah, yaitu melaksanakan apa yang pemerintah amanahkan kepada kami. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Nah, Ibu kan di sekolah selaku guru kelas? Betul. Oke, baik. Nah, apa dampak baik yang positif maupun yang negatif yang Ibu hadapi terjadinya perubahan kurikulum ini? Dampak negatif dulu ya Mbak ya. Dampak negatifnya ya kami harus benar-benar mencari tahu, lalu kami banyak yang belum paham, banyak yang masih meraba-raba. Ya tadi harus banyak belajar gitu. Dampak positifnya ya tadi kita belajar menggali ya, mencari segala macam informasi yang ada yang terkait dengan kurikulum merdeka. Oke, baik. Sumbernya jadi sementara ini dari ibaratnya internet lah ya Bu ya. Ya, betul. Digital. Oke, baik. Terima kasih Bu Fariha atas kesempatannya. Mudah-mudahan berkah ilmunya dan sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. Amin. Sama-sama. Terima kasih Mbak Jati. Sukses selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya, pada pembahasan ini saya melakukan wawancara dengan salah satu pelatih ahli kurikulum merdeka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Zati. Apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Oke Bu, sebelum kita mulai ke sesi wawancara, silakan Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hana Triana. Saat ini saya sebagai tenaga pendidik ya. Kebetulan sekarang juga aktif di beberapa pergerakan di kurikulum merdeka pada saat ini Bu Zati. Sama-sama kita masih belajar nih. Oke, baik. Oke, lanjut aja ya Bu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, pertama sebelumnya saya sudah melakukan wawancara kepada pihak dari sekolah yaitu guru. Nah, terus selanjutnya saya ingin menanyakan terkait ke Ibu Hana gitu. Ibu kan sebagai pelatih ahli. Nah, yang ingin saya tanyakan ada beberapa sekolah gitu yang belum melaksanakan pelatihan. Dan ada juga sekolah yang sudah melakukan pelatihan tapi hanya berjalan dengan waktu 2 hari hingga 3 hari saja gitu, dan itu mulainya juga tidak dari pagi hingga sore seperti itu. Nah, bagaimana menurut Bu Hana sebagai pelatih? Itu pergerakan yang luar biasa ya tentunya ya, karena pada saat ini informasi terkait dengan kurikulum merdeka sudah banyak luas ya bisa kita temukan gitu ya. Tidak hanya melalui pelatihan saja, tetapi kita juga bisa mempelajarinya melalui platform Merdeka Belajar ya. Itu juga merupakan materi yang sangat tepat, jadi bisa melakukan pendampingan gitu ya, ataupun juga pembelajaran secara mandiri.
Terlebih lagi juga sekarang sudah ada di platform tersebut komunitas pembelajar gitu ya, Mbak Yati. Dan sekarang juga di implementasi kurikulum merdeka khususnya IKM itu ada beberapa narasumber ya. Narasumber itu sifatnya sebagai fasilitator gitu ya, bersama-sama melakukan kolaborasi untuk belajar gitu ya, membahas tentang kurikulum merdeka. Itu merupakan suatu pergerakan luar biasa ya Mbak Jati, khususnya nanti arahnya kan untuk seperti apa sih gambaran paradigma kurikulum merdeka itu. Oke, baik. Nah, lanjut ya Bu. Oke. Nah, lalu menurut Ibu sebagai tim pelatih, ahli, bagaimana Bu kalau misalnya terkait kita sebagai pihak guru atau kepala sekolah yang sudah memulai kurikulum merdeka itu, tapi belum ada pelatihan atau terlalu berani atau tidak Bu? Iya. Banyak ya terjadi di lapangan sekarang ya Bu ya, karena memang pemerintah sendiri sudah memberikan semacam pilihan ya, ataupun juga termasuk ke dalam kategori yang mana nih dalam mengikuti program kurikulum merdeka. Ya di antaranya tadi ya ada yang berbagi ya, ada yang berubah gitu ya, banyak ya macam-macam di setiap sekolah. Itu menurut saya sih sangatlah bagus ya untuk sekolah tersebut, karena tujuannya dari kepala sekolah itu untuk meningkatkan sumber daya manusianya gitu ya, arahnya untuk merubah sistem pendidikan di sekolahnya gitu ya, yang memang disesuaikan dengan karakteristiknya sekolahnya masing-masing gitu ya. Pelatihan pun juga bisa dilakukan secara internal seperti training gitu ya, mengajak beberapa sekolah penggerak yang memang sudah melakukan kurikulum tersebut ya. Banyak sekali kan sekarang di sekolah penggerak khususnya angkatan pertama gitu ya, khususnya juga sekarang masuk ke angkatan kedua. Lebih baiknya bertiga aja Mbak Zaki, sekolah-sekolah yang memang biasa tidak mendapatkan pelatihan, memperluas gitu ya untuk berkolaborasi, mendalami dan mengetahui tentang program sekolah tersebut. Seperti itu. Oke, baik Bu Rana. Nah, Bu, apakah bisa dikatakan bahwa yang sekolah yang tidak melakukan pelatihan, terus sekolah yang sudah melakukan pelatihan cuma baru 2 hari atau 3 hari, sama sekolah yang sudah menjadi sekolah penggerak? Nah, itu bagaimana Bu? Berarti apakah ada perbedaan atau bagaimana? Iya, jadi ada nggak perbedaannya bagaimana gitu. Terus kan kita berbeda juga ya, ibaratnya yang tidak dapat pembekalan sama sekali, terus yang dapat pelatihan tapi hanya 2 hari atau 3 hari gitu. Terus ada juga yang sudah jadi sekolah penggerak kan dia dapat pembekalannya secara banyak ya gitu. Apakah bisa dikatakan sama? Oh gitu. Ya tentunya untuk terutama ya untuk sekolah penggerak yang sudah masuk angkatan pertama, terkait dengan pelatihan ya, memang dilakukan perencanaan yang sangat matang ya, program-program yang diberikan oleh pemerintah, khususnya PMATK ya. Kalau sekarang sudah masuk namanya Balai Besar Guru Penggerak, sudah mengikuti beberapa program yang sangat mendalam ya. Dan tentunya dimulai dari pelatihan oleh para fasilitator ya, kalau mungkin dulu di angkatan pertama oleh para pelatih ahli, seperti adanya kegiatan PMO ya, artinya kegiatan PMO itu merupakan suatu bentuk diskusi forum gitu ya, antar komite pembelajar setiap mata pelajaran guru dan juga kepala sekolah. Terus juga secara terprogram, kepala sekolah juga mendapatkan coaching dari para pelatih ahli, dan secara rutin biasanya ya kurang lebih daripada sebulan sekali itu adanya lokakarya gitu ya, adanya lokakarya ataupun juga pendalaman materi ya, semacam workshop dengan tema-tema yang sudah diprogramkan oleh Kemdikbud ya, khususnya PMATK. Programnya juga sangat menarik dan esensial ya untuk didapatkan dalam peningkatan sumber daya manusia. Itu seperti misalkan esensialnya ya terkait dengan perencanaan berbasis data gitu ya, terkait dengan refleksi dalam pembelajaran, feedback, penilaian, paradigma baru, dan juga capaian pembelajaran. Itu suatu hal, suatu bentuk ya, sesuatu yang esensial yang
yang wajib didapatkan ya dalam penerapan kurikulum merdeka. Nah, itu bagi sekolah penggerak ya. Nah, sekarang kalau misalkan yang sekolah khususnya hanya beberapa kali ya mengikuti pelatihan ya gitu. Nah, berarti mengikuti semacam pelatihan dari IKM ya, implementasi kurikulum merdeka. Nah, itu sifatnya seperti rantai juga sih. Dari sekolah penggerak itu dipilih menjadi beberapa narasumber ya. Nah, narasumber itu nanti akan disebarkan ke beberapa sekolah, khususnya sekolah yang non penggerak tersebut ya. Jadi sifatnya disebut dengan sharing best practice gitu. Sharing best practice tentunya juga dari apa yang mereka sudah dapat dari pelatihan gitu. Nah, bagi sekolah yang memang jadi jejaring juga ya, yang sudah mendapatkan pelatihan, dan memang ada juga sekolah yang belum sama sekali tidak mendapatkan pelatihan ya gitu. Nah, untuk itu yang tadi saya sebutkan, jejaring atau networking yang sangat luas ya dengan beberapa sekolah-sekolah komunitas gitu ya, memahami secara mandiri di platform Merdeka Belajar itu juga sangat luar biasa. Platform tersebut ya membuka seluas-luasnya untuk kita belajar, dan di sana juga ada beberapa dokumen, ada beberapa materi yang memang jauh lebih lengkap juga tentunya dari apa yang kita sudah dapatkan. Mungkin sama dan jadi sangat lain sekali. Jadi secara mandiri membelajar bersama-sama dalam bentuk di sekolah, atau kita kenal dengan namanya house training ya, bagus sekali itu bisa dilakukan. Gitu. Seperti itu Mbak Zaki. Oke, baik. Selanjutnya kita ke pertanyaan terakhir, yaitu menurut Bu Hana sebagai pelatih ahli, solusi apa bagi beberapa sekolah yang belum mendapatkan pelatihan kurikulum merdeka tapi sudah menerapkan kurikulum merdeka? Ya, solusinya yaitu kembali lagi ya, sekarang informasi sangat luas gitu ya, untuk sekolah-sekolah khususnya ya yang menggerakkan sekolah tersebut tentunya bersama-sama membuat program ya dalam pengembangan program guru. Pertama untuk komunitas ya, komunitas di sekolah yang memang pertama harus dibuka mindsetnya dulu nih, wah mindsetnya untuk selalu membelajar ya, selalu bergerak. Selanjutnya bisa juga yang tadi saya sebutkan nih, solusi kedua beberapa platform mereka belajar tersebut gitu ya, yang memang harus konsisten ya dilakukan gitu ya untuk pendalaman materinya gitu ya, memang bisa berbagi juga gitu ya dengan sekolah penggerak kita lagi yang sudah angkatan pertama ya, yang jauh lebih mengimplementasikan itu mereka sebagai paling esensial dimulai dari apa dulu nih materinya gitu ya, maka terkait dengan suatu paradigma pembelajaran paradigma baru mereka belajar gitu ya, atau mengenai informasi-informasi tentang mereka belajar atau tentang assessment. Nah, itu bisa ditanya yang esensial tuh yang mana dulu gitu. Kalau solusi yang ketiga itu bisa dilakukan juga semacam membuat kelompok-kelompok kecil forum diskusi gitu ya, karena sifatnya kan sekarang untuk belajar itu tidak dibatasi ruang dan waktu ya Mbak Zati ya gitu ya. Kiranya bisa dilakukan gitu ya secara virtual gitu, itu juga bisa menghemat waktu juga ya Mbak Zati ya gitu. Terus juga bisa juga melakukan ya semacam sharing antar komunitas juga. Mbak Zati itu merupakan pergerakan yang luar biasa nih Mbak Zati ya tentunya dalam hal ini banyak hal yang perlu dibedah bersama gitu, yang sifatnya betul harus dilakukan secara kolaborasi seperti itu dan konsistensi itu Mbak Zati. Oke, baik. Terima kasih Bu Hana atas waktunya. Semoga sehat selalu, berkah ilmunya ya Bu. Dengan adanya perubahan kurikulum di Indonesia yang menjadi kurikulum merdeka yang sudah diterapkan di beberapa sekolah, dan kita mengetahui dari hasil survei serta wawancara bahwa terjadi problem terkait kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Dengan adanya wawancara, kita juga menjadi mengetahui masalah apa yang terjadi terkait kesiapan seorang guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Salah satunya yaitu
Kepala sekolah sangat berkorelasi pada dasarnya kepada guru dan peserta didik. Tapi dapat kita simpulkan bahwa kepala sekolah dan guru tidak cukup berkualitas kalau tidak mendapatkan pembekalan atau pelatihan kurikulum Merdeka Belajar. Maka dari itu, salah satu solusi yang bisa dilakukan bagi pihak sekolah yang belum mendapatkan pembekalan atau pelatihan, yang pertama bisa membuka jejaring pelatihan bersama sekolah-sekolah terdekat yang sekolah tersebut sudah menjadi sekolah penggerak. Yang kedua, bisa melakukan belajar mandiri dengan sumber belajar, salah satunya dengan Zoom, terus bisa juga dengan aplikasi Merdeka Belajar, dan masih banyak lagi. Lalu yang ketiga, bisa melakukan in-house training. Maka dari itu, kita mengetahui untuk mengembangkan kurikulum yang baru yang dikenal sebagai kurikulum merdeka, kita harus sangat berperan dari pihak sekolah, pihak kepala sekolah, pihak guru untuk memiliki kompetensi dan keterampilan yang kompeten. Pada dasarnya, kurikulum merdeka dinyatakan menguntungkan karena menitik beratkan pada materi esensial, memberikan kebebasan kepada kepala sekolah, guru, serta siswa dalam memilih pembelajaran yang sesuai, serta memberikan keleluasaan untuk memilih sesuai dengan minat dan bakatnya. Dengan adanya pembahasan ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa peran sekolah adalah sangat penting. Ketika kepala sekolah dan guru memahami filosofi dan prinsip dasar pembelajaran, mereka pada dasarnya siap untuk menerapkan kurikulum merdeka ini. Semangat kita, semangat berjuang, semangat untuk masa depan. Salam semangat, kita harus yakin kita bisa memajukan pendidikan Indonesia dengan kurikulum merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.